Media sosial memang bak pisau bermata dua. Satu sisi menguntungkan, bagian lain bisa membunuh. Begitulah realitasnya. Sebagai sebuah perkembangan teknologi komunikasi, platform digital berbasis aplikasi sosial membuat semua orang seperti memiliki media sendiri. Karenanya, semua masalah bisa disampaikan. Entah yang gembira, sedih, curhatan, hingga menjajakan produk. Celakanya, jejak digital itu dengan mudah ditelusuri. Maka tak jarang beberapa orang tersangkut kasus hukum hanya karena mengunggah kekesalan hingga tuduhan melalui laman sosmed. Tak terkecuali para selebritis. Lira Firna dan suaminya Fadlan mungkin tak pernah menyangka jika curhatan di laman Instagram akan membuat mereka sibuk dan bolak-balik ke kantor polisi. Kisah bermula bulan Maret 2018 ketika mereka menceritakan buruknya layanan sebuah biro travel haji umroh yang mereka pilih. Persoalan yang cukup sederhana di mana klien kami pada intinya menuntut haknya. Akan tetapi pihak Lasti mencoba untuk men-setting seolah-olah klien kami itu sangat mencemarkan nama baik beliau. Khawatir, ya khawatir. Karena orang berada di dalam sumpah aja masih bisa bohong. Ya, itu yang saya khawatirkan. Gimana nggak disumpah? Karena dalam hal ini ada hubungan sebab akibat. Ya, yang namanya hukum itu ada hubungan sebab akibat. Sebabnya apa? Mbak Lira posting. Ya akibatnya tuh Mbak Lira posting. Sebabnya tuh apa? Sebabnya dia nagih uang yang udah lebih dari 1 tahun nggak dikembalikan kembali. Selain jadwal keberangkatan yang tak menentu, pasangan ini berniat menarik kembali seluruh biaya yang telah disetorkan. Uang mereka memang dikembalikan, tetapi belum utuh dan berlarut-larut. Dikembalikan dengan cara dicicil dengan dijanjikan lagi pengembalian 4 tahap, baru 2 tahap, baru tahap pertama, tahap keduanya juga udah hampir gagal, dibayar setengah, tahap 3 ke 4 tidak pernah terjadi. Oleh karena itu Mbak Lira posting untuk nagih, karena dia ada interaksi di Instagram di mana WA kita, telepon kita udah nggak dibalas. Curhatan ini sampai ke telinga sang pemilik. Merasa nama baiknya dicemarkan, ia melapor ke polisi. Setelah berbulan-bulan mengendap, Senin kemarin kasus ini kembali disidangkan dengan mendengar kesaksian pihak travel. Pihak travel membantah sejumlah tudingan. Saya melaporkan terdakwa adalah pasal 27 Undang-Undang ITE, itu saja. Dan soal hal lainnya itu di luar konteks dan kami fokus pada pasal 27 Undang-Undang ITE. Tidak pernah dia menghubungi saya, dia bisa menghubungi saya, dia bisa datang ke kantor saya, dia tahu kantor saya, dia bisa datang ke rumah saya, dia tahu rumah saya. Nasi sudah menjadi bubur. Kasus yang hanya bermula dari curhat di sosmed kini justru berpotensi membawanya ke bilik penjara. Atas tudingan itu, artis peran dan presenter ini dituntut hukuman 4 tahun penjara. Itu 4 tahun kali itu. Enggak sampai 5 tahun. Denda tergantung nanti dituntutan oleh jaksa. Nanti jaksa yang melihat setelah perjalanan ini, dia menuntutnya berapa tahun dari yang 4 tahun disiapkan oleh Undang-Undang ITE. Bismillahirrahmanirrahim, ini aja masih usaha terus. La haula wal quwata illa billah. Pokoknya apa ya? Pertolongan saya hanya Allah. Jadi ketika pihak lain mungkin punya pertolongan lain, saya nggak punya yang lain kecuali Allah. Jadi dijalanin. Untuk menjadi pengetahuan, pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik memang rentan dilabrak. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Terbukti, selain Lira Firna, sejumlah selebritis juga pernah dan sedang tersandung pasal ini.
Kejadian serupa menimpa pentolan band Dewa Ahmad Dhani pada bulan Mei 2017. Saat itu sedang panas-panasnya kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. Menjelang vonis dijatuhkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Dhani mencuit di akun Twitternya. Dhani terbukti bersalah menyebarkan informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan terhadap SARA. Dhani pun dituntut 2 tahun penjara. Nasib serupa juga menimpa Ogi Fantinus. Presenter dan juga penyiar radio ini dianggap menghina instansi kepolisian lantaran dianggap telah menuduh seorang polisi menjadi calo tiket di ajang Asian Para Games 2018. Kejadian ini diposting di Instagram Ogi yang memperlihatkan seorang oknum polisi tampak menawarkan tiket pertandingan Asian Para Games di GBK. Ogi terjerat undang-undang yang sama seperti yang menimpa Lira Firna dan Ahmad Dhani. Melalui pasal berbeda, Ogi terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Ogi ditahan di Polda Metro Jaya sejak tanggal 12 Oktober dan telah dikenakan masa perpanjangan penahanan. Jauh sebelum kasus Lira Firna, Ahmad Dhani, dan Ogi Fantinus mencuat, jerat pahit Undang-Undang ITE sudah lebih dahulu menimpa komika Aco. Pada tanggal 8 Maret 2015, komika yang juga artis peran ini mengeluh di blog pribadinya tentang pengelolaan tempat tinggalnya di apartemen Green Pramuka. Sayangnya pihak apartemen tak terima dengan yang diungkapkan Aco. Pemain film Surga yang Tak Dirindukan ini dituduh telah melakukan pencemaran nama baik pada tanggal 5 November. Kemajuan teknologi sangat memudahkan kita dalam berkomunikasi. Pernyataan yang dikirimkan bisa dengan sangat cepat sampai kepada pihak yang dituju. Dalam hal pemanfaatan media sosial, tentu saja berita ini juga dengan cepat menjadi konsumsi umum. Agar tak menimbulkan akibat kurang menyenangkan, memang dibutuhkan kebijaksanaan dan kehati-hatian sebelum mengirimkan pesan melalui media sosial. Alih-alih menyelesaikan masalah, yang terjadi malah memunculkan masalah baru. Dan bukan tak mungkin membawa kita ke bilik penjara.